Mas Fadi, sehat ya Mas Fadi ya. Kapan saya difoto lagi Mas Fadi? Yuk, nanti kamu WhatsApp aku ya. WhatsApp ya. Cowok-cowok datang terus. Jari dia pengen. Senang mama. Iya. Terus dari itu. Halo guys, selamat datang di channel Apocalypse 11. Oke, langsung kita gas wawancara dengan Melanie Ricardo yang dia akan klarifikasi seputar berita dia pengen berselingkuh. Nah, bener nggak tuh? Silahkan disimak, jangan di skip ya, biar nggak salah paham. Gas. Selingkuh, apakah memang itu pernah terlintas sih Kak? Itu salah artikel saya. Itu aku di podcastnya Nikita. Satu hari sebelum kejadian kemarin ya, Nikita itu ada kita bertukar konten, collabs. Jadi Nikita itu tanya sama aku, Kak, kamu tuh nikah 13 tahun, kamu tuh ini nggak sih, pernah nggak sih kepikiran misalnya ngeliat cowok lain? Bo, manusia ya, punya daging ya, pasti pernah dong 13 tahun menikah dengan orang yang sama. Tapi apakah itu dilanjutkan? Kan enggak. Bikin nanya, kenapa nggak lo lanjutin Kak? Aku lihat Chloe dan Courage. Karena kalau gue enak, gue enong, ya kan sama cowok berapa menit saya, ya kan kenikmatan itu. And then Chloe and Courage akan menanggung ibaratnya dosanya. Semua kan hidup ini ada konsekuensinya. Lo dapat nikmat ada konsekuensinya kan. Dia kehilangan role model mama yang tepat buat dia. Dan mungkin aja itu akan mempengaruhi Chloe ke depannya, melihat bagaimana dia melihat rumah tangga, ya kan? Mas Fadi, sehat ya Mas Fadi ya. Kapan saya difoto lagi Mas Fadi? Yuk, nanti kamu WhatsApp aku ya. WhatsApp ya. Cowok-cowok datang terus. Jari dia pengen. Senang mama. Iya. Terus dari itu, jadi gue cuma melihat tapi tidak di following by action. Tanpa artikelnya aja berbeda, tapi ini sudah hubungan langsung dan mereka dengan berjiwa besar langsung mengklarifikasi, dan aku juga bilang terima kasih ya. Maksudnya gini, aku sama teman-teman wartawan monggo, aku tahu pekerjaan kalian sekarang susah karena artis lebih milih podcast daripada interview kan. Aku ngerti banget gitu. Semenjak aku tuh punya podcast, aku merasakan banget pekerjaan wartawan itu susah ya. Follow up, kadang ditolak, kadang dicuekin. I totally understand. Tapi teman-teman wartawan please, kalau mengambil satu bentuk podcast obrolan, ditelaah. Apalagi yang seperti ini, karena kan tulisan sudah berselingkuh sama kepikiran di otak tapi tidak dilakukan, it's two different things gitu. Jadi kemarin aku sempat bilang boleh ambil podcast tapi please dong jangan merusak nama baik, karena kita membangun nama baik kan bertahun-tahun. Tapi kalau ini sendiri, kalau untuk hubungan kayak relationship kayak gitu, pernah nggak sih Kak kayak kenapa sih orang bisa berselingkuh tuh, apa sih Kak menurut kalian? Yang satu udah pasti tidak kuat iman, of course, karena godaan bisa ada banyak hal gitu. Dan yang namanya iman tuh kan it's not always strong, ups and down ya dong. Namanya manusia lagi kuat-kuatnya, lagi lemah. Kayak kemarin mungkin saat aku 6 bulan sama suami lagi gonjang-ganjing, I was very weak at that time. Tapi kan banyak sekali godaan itu datang. Cuma kan akhirnya berpikir, mana kalau aku sih ngerasa bahwa akhirnya pangeran kita adalah anak. Pangeran kita adalah anak. Saat melihat dua manusia ini, menurut aku mereka nggak tahu salah apa-apa gitu kan. Mereka juga nggak memilih minta aku pengen dilahirkan dari mamanya A dan B, tapi apapun yang orang tua lakukan. Dan sesuai aku juga berhati-hati dalam ngomong. Kalau bisa podcast aku nggak mau nyakitin orang, mau viral udah nggak usah viral deh. Yang penting kita nggak nyakitin orang, karena apa? Kasihan kalau ada apa-apa Chloe dan Courage, anak-anakku yang akan ikut ibaratnya konsekuensi dari orang tua. Tapi kalau kalian sendiri, kalau dalam hubungan, kalaupun manusia nih amit-amit merasakan yang namanya diselingkuhin, Kakak jadi gimana Kak? Mudah-mudahan jangan sampai ya. Tapi kan aku bilang memang ada dua hal yang akan membuat aku sama Kaisang misalnya berpisah, pembunuhan dan perselingkuhan. Tapi again, itu kan omongan manusia. Saat kita mencoba baik, kalaupun nama Yesus jangan sampai terjadi, kalaupun itu terjadi, kita melihat anak, ada orang tua yang bertahan untuk anak, dan aku nggak bisa judge karena dia rumah tangga punya pertahanan berbeda-beda. Tapi kalau misalkan isu itu berarti memang tidak ada ya Kak? Never. Kalian boleh cek, boleh tanya. Kalau tertarik, tergoda, of course. Namanya 12 tahun. Tapi, dan kami juga nggak selalu happy dan rumah tangganya sudah snow. Tapi untuk following by actions, untuk misalnya tidur malah yang no.
Tapi kalau kata Chen sendiri melihat info itu, informasi itu, Oh shock, karena kan aku taruh di story kan, karena aku mau rapiin, aku gak mau dia dianggap seperti itu. Unless emang I did that, nah I didn't do that. Nah terus dia nanya kenapa, mau dia ngerti ya. tapi kalau misalkan dibalik hubungan suami istri, pernah nggak sih kayak pas zaman kayak masih ABG gitu labil, kalau emang lihat cowok tuh emang suka Oh iya kalau pacaran mah selingkuh terus. Ya, pasti itu kan mencari yang terbaik. Tapi kalau udah menikah ya tidak tapi menurut aku itu juga pengaruh karena orang tua kita, makanya aku berhati-hati karena aku pengen kasih example ke Chloe. Karena aku lihat mama papaku, papa tuh walaupun tidak selalu happy, tidak selalu ibaratnya harmonis, tapi they stick together, tidak ada perselingkuhan. So aku punya gambar nih orang tua yang ideal buat kacamata aku. Nah aku pengen Chloe mudah-mudahan nih, walaupun ya kita nggak tahu ke depan ya mbak, kita kan berusaha sebagai manusia. Jadi Chloe mudah-mudahan dalam rumah tangganya bisa punya komitmen, karena komitmen tuh sekarang susah gitu. Karena ngeliat mama papa gue juga, walaupun mereka juga melewati masa-masa berat, they stick with that komitmen. Mudah-mudahan itu menjadi legacy buat anak-anak. tapi kalau untuk pasangan sendiri kakak orangnya posesif kah atau kayak gimana? Udah lewat mas proses-proses. Sekarang pokoknya fokus cari uang, cari keberkahan untuk keluarga, udah gitu doang. Damai-damai pasti Tuhan kasih berkat ya. Thank you. Ya, itu tadi adalah Melanie Ricardo. Thanks sudah klik video ini dan nonton video ini. Jangan lupa saksikan video-video yang lain. Oke, nyalakan tanda lonceng dan subscribe-nya jangan lupa ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan arigato.